Halo guys, gua Azmi dan sekarang gua akan menceritakan seluruh alur cerita film drama pergenjerodan yang berjudul Spirit Homecoming coy. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini dijamin bikin kalian sange sekaligus sedih guys. Mungkin tapi ya. Film ini mengisahkan tentang para ciwi-ciwi muda yang dipaksa memuaskan rudal berurat para tentara Jepang ya. Tapi emang berurat coy. Oke kita langsung gaskan aja coy. Film diawali dengan memperlihatkan gadis-gadis yang belum tumbuh bulu dan berwarna pink sedang bermain-main di hutan. Gadis tersebut bernama Jungmin. Saat bermain, mereka melihat mobil tentara melintas di depan mereka. Tetapi karena masih polos, mereka tidak merasa curiga sama sekali. Setelah bermain, Jungmin pun menjemput ayahnya di sawah. Keduanya pun pulang bersama dengan hati gembira. Malamnya dapat jatah coy. Canda ya. Malam harinya, Ibu Jungmin mengatakan kekhawatirannya kepada anaknya, dikarenakan tentara Jepang baru saja tiba di desa mereka. Esoknya, ketika Jungmin baru saja pulang dari bermain, ia melihat para tentara Jepang sudah berdiri di depan rumahnya. Ternyata, mereka berniat mengambil paksa Jungmin. Merasa tak punya pilihan, orang tuanya pun memberikan uang dan jimat keselamatan untuk Jungmin sebelum para tentara mengambil paksa Jungmin dari mereka. Ternyata di dalam kereta ada banyak sekali gadis-gadis yang seumuran dengan Jungmin yang dibawa paksa oleh tentara tersebut. Anjay, pesta cuk. Di sana, Jungmin kemudian berkenalan dengan gadis bernama Yonghye. Ternyata keduanya hanya berbeda 1 tahun. Kala itu, Jungmin berusia 14 tahun dan Yonghye berusia 15 tahun. Setelah perjalanan cukup lama, mereka pun sampai di Cina. Di sana, mereka disambut oleh para tentara Jepang yang sedang bertugas di sana. Lalu, mereka naik ke sebuah mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Mungkin saja mereka akan dijual atau mungkin digunakan secara pribadi ya guys. Kita tidak tahu, kita lanjut aja ya. Sesampainya di sana, mereka dikumpulkan di suatu ruangan. Dan di sana, ada banyak sekali gadis-gadis yang berusia rata-rata 15-16 tahun. Karena Jungmin masih di bawah umur standar mereka, ia pun dibawa ke suatu tempat tertutup. Di sana, kandang buaya berwarna pinknya diperiksa untuk memastikan ia tidak punya penyakit apapun. Selanjutnya, ia dimandikan dan dimasukkan ke dalam kamar milik tentara Jepang. Tak lama kemudian, datanglah tentara Jepang itu dan memaksa Jungmin untuk bercocok tanam dengannya. Jungmin mencoba memberontak akan tetapi tentara tersebut tanpa segan untuk memukulnya. Sedih cuy kalau lihat cewek dipukul ya. Kesel aja gitu cuy. Selain Jungmin, ternyata para gadis lain dipaksa untuk memuaskan rudal tentara sangit tersebut. Udah gua bilang cuy, pesta mereka ya. Esok harinya ketika para tentara Jepang sedang bekerja, tiba-tiba datanglah sekumpulan orang-orang dari Korea Selatan yang langsung menembaki mereka. Tetapi sayangnya, orang-orang Korea itu kalah melawan tentara Jepang ini. Di sisi lain, Jungmin terlihat berbaring di sebuah ranjang. Kemudian, seorang tentara Jepang yang terlihat noob masuk ke kamarnya. Dan rupanya, tentara yang satu ini baik terhadap Jungmin dan tidak mau mengenjrotnya. Tentara itu bernama Tanaka. Ia menyuruh Jungmin untuk beristirahat. Dan ia juga mengatakan kalau Jungmin mirip sekali dengan adiknya. Saat jam istirahat, para gadis terlihat sedang berkumpul di padang luas. Karena banyak mengalami tekanan, salah satu gadis mengalami gangguan mental. Gadis-gadis itu terlihat tidak berdaya. Ditambah lagi, ada banyak sekali luka di tubuh mereka. Hari-hari berlalu, dan para gadis-gadis tersebut terus saja menjadi bahan pemuas nafsu mereka. Setiap hari, mereka tidak pernah alpa memasukkan buaya pada kandangnya. Anjir, sedih cuy, sedih. Dan ternyata nggak sampai di situ saja. Para gadis tersebut juga dipaksa melakukan pekerjaan berat. Melayani cowok aja udah berat coy. Apalagi ini ada pekerjaan baru ya. Parah. Kalian kalau nonton video ini pasti sedih cuy kalau nonton full filmnya ya. Atau mungkin kalian lebih kesange gitu cuy. Saat sedang bekerja, Jungmin menghampiri Yonghye. Jungmin mengajak temannya untuk kabur. Ketika hendak masuk, Jungmin tiba-tiba merasakan sakit di area pink polosannya. Dan ia pun diperbolehkan istirahat sejenak di kamar. Saat Jungmin terbangun, Jungmin melihat mayat seorang gadis di balik tirai. Wajah mayat tersebut dipenuhi luka. Jungmin yang tak tega pun menangis melihatnya. Beberapa hari kemudian, Jungmin bertemu dengan Tanaka.
Tanaka memberikan peta kecil agar memudahkan Jungmin kabur dari sana. Saat malam hari, Jungmin dan 3 temannya termasuk Yonghye melakukan musyawarah. Lalu dengan teknik ngendok-ngendok manja, mereka pun mencoba kabur dari sana. Akan tetapi, para tentara tersebut menyadari ada beberapa gadis yang hilang. Mereka pun menyalakan alarm dan segera mencari gadis tersebut. Saat Jungmin sudah sampai di hutan, ia pun menyadari bahwa ada salah satu temannya yang tertinggal. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan mencari teman mereka yang hilang tersebut. Anjir, bisa-bisanya loh. Tidak mengetahui temannya ketinggalan, coy. Akan tetapi, ternyata temannya itu telah tertangkap dan kini disiksa oleh para tentara tersebut. Karena merasa kasihan pada temannya, Jungmin dan Yonghye pun memutuskan untuk kembali. Asli gobong bet, asli. Mending kabur gitu ya kan. Sedangkan satu temannya lagi memilih untuk tetap kabur. Yang mending kabur juga sih coy. Aduh. Di sisi lain, gadis yang masih berada di camp dikumpulkan keluar. Mereka pun ditanya satu persatu siapa yang menjadi komplotan pelarian tersebut. Akan tetapi, nggak ada satupun dari mereka yang mengaku. Sebagai hukumannya, mereka pun dipaksa untuk bugil dan disiksa semalaman. Anjir, kesel gue di sini nontonnya. Anjir, parah. Sedangkan gadis yang ketahuan kabur, dikurung dan gak dikasih makan dan minum sama sekali coy. Esok harinya, gadis-gadis yang sakit-sakitan dan gak bisa melayani tentara Jepang lagi, dibawa menggunakan mobil. Awalnya, gue mengira di sini mereka bakalan diobatin coy. Tetapi ternyata, mereka dibawa ke tanah lapang untuk dieksekusi. Kesel banget coy asli. Saat itu, Tanaka juga berada di sana. Karena kasihan, ia memilih tidak melepaskan pelurunya. Karena hal tersebut, Tanaka malah ditembak oleh tentara lain. Setelah itu, mayat mereka pun dibakar. Anjir, parah. 2 tahun berlalu. Pada tahun 1945, pemerintah Jepang mengalami masalah baru. Kalian pasti tahu lah ya, masalah Jepang di tahun 1945 coy. Iya, bener. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki ya. Pengeboman tersebut membuat tentara Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu coy. Hal tersebut membuat para tentara harus kembali ke negara asalnya. Untuk menghilangkan saksi, para gadis-gadis tersebut dibawa menggunakan mobil ke sebuah tanah lapang. Sama seperti sebelumnya, mereka di sana akan dieksekusi. Melihat Yonghye yang ketakutan, Jungmin pun memberikan jimat yang didapat dari ibunya dulu. Tepat detik-detik mereka akan dieksekusi, muncullah tentara Korea dan langsung menembaki tentara Jepang itu. Sayangnya, ada beberapa gadis tidak bisa selamat dari area pertempuran itu. Akan tetapi, Jungmin dan Yonghye berhasil melarikan diri. Ketika mereka berhasil bersembunyi, tiba-tiba datanglah tentara Jepang dan akan menghabisi mereka. Tetapi aksinya berhasil digagalkan oleh tentara Korea. Jungmin dan Yonghye pun berhasil diselamatkan dan dibawa pergi. Tetapi ketika Jungmin menoleh, tiba-tiba tentara Jepang tersebut menodongkan pistol ke arah Yonghye. Jungmin langsung dengan posisi melindungi Yonghye dan alhasil Jungmin terkena tembakan dan akhirnya ia pun meninggal. Asli meninggal cuy. Padahal cantik banget. Sedih gue cok liatnya anjir. Sekian berpindah ke tahun 1991, di mana memperlihatkan seorang gadis bernama Eun Kyun. Gadis tersebut dibawa oleh ibunya menuju seorang tabib untuk disembuhkan. Rupanya, ia adalah korban penjahat buaya yang kabur dari penjara. Sedangkan ayahnya tepat dibunuh di depannya. Sejak saat itu, ia mengalami trauma berat dan tidak pernah berbicara. Tetapi, setelah berhari-hari menjalani terapi pengobatan bersama tabib, ia pun bisa berbicara lagi. Karena itu, ia pun memutuskan untuk menjadi murid si tabib. Suatu hari, ketika Eun Kyun membeli hanbok, ia melihat jimat milik pemilik toko dan ternyata adalah Yonghye. Dan tiba-tiba Eun Kyun melihat masa lalu Jungmin. Saat sudah terbangun, ia pun membantu Yonghye melepaskan rasa bersalahnya kepada Jungmin. Saat ritual berlangsung, Yonghye melihat Jungmin di depannya, dan karena nggak tahan lagi, Yonghye pun pingsan. Lalu, Eun Kyun kembali melakukan ritual agar roh Jungmin dan yang lainnya agar bisa kembali pulang dengan tenang. Di akhir film diperlihatkan Jungmin yang pulang membawa jimatnya. Di sana, orang tuanya sudah menunggu. Mereka pun berkumpul kembali dan film pun tamat cuy. Gila sih, film ini keren banget cuy. Dan ngerusak emosi banget ya. Kalian yang nonton ini tapi malah sange cuy. Ada parah. Tapi memang pink sih.